Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dengan cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh di hari Jumat yang mulia ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Ada orang yang dia masuk surga karena seekor lalat, dan ada juga orang yang dia masuk neraka karena seekor lalat. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan para sahabat dengan menceritakan kisah terdahulu, yaitu beliau mengatakan ada dua orang yang berjalan melewati suatu kaum, suatu perkampungan, di mana perkampungan tersebut memiliki berhala. Dan ketika ada orang yang ingin melewati perkampungan tersebut, maka dia harus memberikan persembahan kepada berhala tersebut agar diizinkan lewat. Maka penduduk kampung tersebut mengatakan pada orang yang pertama, berikan persembahan untuk berhala ini. Maka orang yang pertama mengatakan, aku tidak memiliki satupun yang bisa dipersembahkan untuk berhala ini. Maka penduduk kampung tersebut mengatakan, berikan persembahan meskipun hanya satu ekor lalat. Maka akhirnya orang yang pertama itu memberikan persembahan, menyembelih seekor lalat, kemudian dia diizinkan lewat dan bisa meneruskan perjalanan. Akan tetapi orang yang pertama ini, dia masuk ke dalam neraka. Kemudian orang yang kedua diberikan perintah yang sama oleh penduduk kampung tersebut, berikan persembahan untuk berhala ini. Maka orang yang kedua menjawab, aku tidak akan memberikan persembahan satupun kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini karena tidak mau memberikan persembahan, dia dipenggal lehernya, kemudian meninggal dunia. Namun orang ini masuk ke dalam surga. Jamaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di antara faedah kisah ini adalah yang pertama, hadis ini menunjukkan
bahaya perbuatan syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah, meskipun dalam sesuatu yang bernilai remeh ataupun kecil. Maka lalat itu di mata banyak orang adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak bernilai. Akan tetapi jika diberikan persembahan untuk selain Allah, maka ini telah terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian faedah yang kedua, jika memberikan persembahan kepada selain Allah berupa lalat saja, barang yang remeh yang tidak ada nilainya, itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Bagaimana lagi jika barang yang dipersembahkan itu lebih besar dari seekor lalat? Misalnya seekor ayam, seekor kambing, seekor sapi, kerbau ataupun onta, maka tentu lebih-lebih lagi bisa menjerumuskan orang tersebut ke dalam neraka. Yang kecil saja berbahaya, apalagi yang besar. Kemudian faedah yang ketiga dari kisah ini adalah hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberikan persembahan, baik itu untuk berhala tertentu atau penunggu tempat tertentu, maka ini adalah perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah dalam ibadah. Karena tidak boleh kita memberikan ibadah sembelihan kepada selain Allah. Maka ingatlah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka solatlah untuk Rabbmu. Maka itu perintah yang pertama. Tidak boleh kita memberikan rukuk kita, sujud kita, ibadah solat kita kepada selain Allah. Wanhar, dan sembelihan. Tidak boleh kita memberikan ibadah sembelihan kepada selain Allah. Maka jika kita memberikan ibadah kita kepada selain Allah, maka kita telah terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini adalah perbuatan kesyirikan menghantarkan seseorang ke dalam neraka. Sebaliknya, perbuatan mentauhidkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah, adalah mengantarkan kita ke dalam surga. Orang yang pertama dia memberikan sembelihan, persembahan kepada selain Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan, maka dia masuk ke dalam neraka. Adapun orang yang kedua, dia tidak mau memberikan satu ibadah pun, tidak mau memberikan persembahan sedikit pun kepada selain Allah, maka ini adalah bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah salah satu sebab orang itu masuk surga. Kemudian faedah yang kelima, boleh jadi seseorang terjerumus ke dalam dosa, baik itu dosa besar ataupun bahkan dosa kesyirikan, sedangkan dia tidak mengetahui. Maka orang yang pertama dia tidak tahu bahwa ini perbuatan kesyirikan. Boleh jadi kita melakukan perbuatan kita tidak tahu hukumnya. Maka solusi yang paling utama adalah hendaknya kita rajin belajar ilmu agama. Sebesar apapun penghasilan kita, setinggi apapun derajat kita, selama kita masih seorang muslim, kita wajib belajar ilmu agama. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Maka ketika ada pengajian, majelis ilmu, maka datangilah, sehingga kita tahu manakah jalan yang benar, manakah jalan yang salah. Karena boleh jadi kita terjerumus ke dalam dosa dan kita tidak mengetahui bahwa itu adalah dosa. Maka hendaknya setiap kaum muslimin bersemangat untuk belajar ilmu agama. Kemudian faedah yang keenam, hadis ini menunjukkan bahayanya dosa meskipun dianggap kecil. Maka ada sebuah perkataan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dan perkataan ini beliau lontarkan ketika Nabi SAW sudah wafat. Beliau mengatakan, "Kalian
mengamalkan suatu amalan yang disangka ringan, akan tetapi kami, yaitu para sahabat yang hidup di masa Nabi SAW, menganggapnya sebagai sesuatu yang besar, alias bukan perkara yang remeh. Maka boleh jadi di zaman sekarang banyak sekali orang menganggap perkara itu adalah perkara yang remeh. Namun hakikatnya pada zaman Nabi SAW dan para sahabat yang hidup, itu adalah perkara yang sangat besar, yang berbahaya. Kemudian faedah yang ketujuh dari kisah ini adalah, kita tahu semua jamaah sekalian, seseorang yang berwudu, wudunya bisa batal. Seseorang yang sholat, sholatnya bisa batal. Nah begitu juga seseorang yang memiliki status sebagai seorang muslim, maka keislamannya bisa batal pula. Di antara pembatal keislaman adalah menyekutukan Allah dalam ibadah, alias berbuat kesyirikan. Maka dari itu pentingnya kita belajar apa itu tauhid, dan pentingnya kita belajar apa itu kesyirikan, sehingga kita tahu perbuatan apa saja yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Maka jika seorang muslim semangat untuk belajar agama, maka dia tahu manakah yang tauhid, manakah yang syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk senantiasa semangat mempelajari agama yang mulia ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang ke-8 dari kisah ini adalah, hadis ini menunjukkan bahwa sembelihan, memberikan persembahan itu adalah suatu bentuk ibadah yang hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikaitkan dengan masuk surga ataupun masuk neraka. Maka dari itu jamaah sekalian, barang siapa yang memberikan satu ibadah saja kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan besar yang menyebabkan batalnya keislamannya. Maka tidak boleh seorang muslim memberikan satu saja ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikatnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan semua ibadah kita hanya kepada Allah dan Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita berikan satu ibadah pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-9 dari kisah ini adalah, hadis ini menunjukkan keutamaan, keagungan dan besarnya balasan orang yang bertauhid, yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa seseorang yang meninggal dan dia masih membawa dosa kesyirikan, maka dia akan kekal di neraka ketika dia belum bertaubat. Maka orang yang meninggal membawa dosa kesyirikan, boleh jadi dia seorang muslim, boleh jadi dia seorang non-muslim, maka dia kekal di neraka. Dan juga keyakinan seorang muslim, ketika ada orang muslim yang meninggal dunia, maka dia pasti masuk surga. Seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti masuk surga. Boleh jadi diazab dulu di neraka karena dosa-dosa yang dilakukan, boleh jadi dia bisa masuk surga setelah ditimbang. Maka ini adalah keyakinan seorang muslim. Seorang muslim pasti masuk surga, yaitu muslim yang bertauhid. Adapun seorang di luar Islam, non-muslim, dia pasti masuk ke dalam neraka. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, faedahnya adalah, hadis ini menunjukkan keutamaan bersabar di atas kebenaran dan di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kedua, dia bersabar
dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memberikan ibadah kepada selain Allah meskipun dia dipenggal. Ini adalah bentuk kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita membaca hadis ini, hendaknya kita sebagai seorang muslim harus memiliki sifat sabar dalam menjalankan perintah agama. Karena boleh jadi ada yang mencela kita, menjelek-jelekan kita ketika kita berpegang teguh di atas ajaran agama ini. Maka pentingnya kita bersabar ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menjalani syariat Islam ini. Demikian jamaah sekalian, ini adalah faedah dari hadis ini. Hadis yang mengatakan bahwa ada orang yang bisa masuk neraka karena seekor lalat, dan ada orang yang bisa masuk surga karena seekor lalat. Yang membedakannya adalah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita kesabaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.